depan dulu ya. Badan depan di sini di lapisan yang dalam kita buat kupnat dulu di kiri dan kanan. Lalu di bagian lapisan luarnya untuk variasi kita kasih visilin full. Sama sebelahnya juga kita kasih visilin full ya. Setelah kita kupnat di bagian dalam, kita jahit yang di bagian ada visilinnya di bagian sini. Di bagian kerung leher yang ada visilinnya saja dari dalam. Oke. Lalu kita tempelkan di sini dan kita buat seperti ini. Maka akan jadinya seperti ini. Lanjut ke proses jahit. Ini kupnatnya sudah ya. Lalu di bagian leher yang untuk variasi depan yang sudah kita kasih visilin, kita jahit dari sisi dalam ya. Jahit di bagian kurung leher satu sepatu. Lalu ini kita balikan. Sebelum kita balikan karena ini posisinya lengkung, kita cekrik-cekrik dulu. Lalu kita stick satu sepatu. Setelah itu kita gosok dulu ya teman-teman. Setelah kita gosok di bagian dalam, lapisan dalam itu sudah kita kupnat tadi ya, dan di lapisan luar sudah kita gosok seperti ini ya. Di sini masuk 2,5 cm, di bawahnya masuk 2 cm, lalu kita lipat begini kiri dan kanan gitu. Lalu kita tempelkan di badan lapisan bagian dalam. Untuk variasi bagian luar itu tidak menggunakan kupnat. Kita tempelkan di sini teman-teman. Kita ratakan di bagian samping-sampingnya saja. Ini. Di sini kita jahit, satukan ke sini sampai sini. Lalu di sisi sebelahnya juga. Hati-hati harus rata bener ya. Oke. Setelah selesai seperti ini, teman-teman boleh kasih bantu jarum pentul.
Lanjut kita jahit di samping-sampingnya. Begini teman-teman ya. Setelah kita jahit di samping-sampingnya, lalu kita ratakan, sesuaikan dengan potongan bagian dalam. Setelah itu kita gabungkan pundak depan dan belakang. Tetapi sebelumnya di bagian belakang kita jahit kupnatnya terlebih dahulu. Lalu kita jahit di pundak bagian depan dan belakang kita satukan. Setelah jahit bagian pundak, kita jahit juga bagian sampingnya. Lalu kita bagian samping kita obras, bagian pundak kita juga obras ya. Bagian furingnya pun sama, kita jahit dulu di bagian pundak dan samping kiri kanannya. Oke, lalu kita obras dulu. Setelah kita obras, yang bagian pundak kita obras dijadikan satu dan dilipat ke bagian belakang. Yang samping kita pecah kiri kanan, dan setelah ini kita obras lalu kita gosok ya. Setelah itu furing juga sama seperti itu. Setelah digosok selesai, lalu kita ukur bagian badan belakang gini sampai ke badan depan bagian tengah. Di sini ukurannya 40,5 cm. Bagian badan belakang dan bagian badan depan separohnya yaitu 40,5 cm. Lalu kita persiapkan potongan kain untuk bagian bawah, kita rempel-rempel dan sehingga menjadi ukurannya 40,5 cm. Untuk kain bagian bawah, sebelum kita rempel, kita kasih tanda tengah dulu ya. Ini sebagai tanda yang akan menempel di bagian badan depan atau muka badan depan. Langsung kita rempel. Saya menggunakan alat garpu ini ya untuk merempelnya. Nanti rempelnya berlawanan, yang semuanya dari belakang mengarah ke depan ya. Boleh seperti ini kan dulu, langsung kita jahit atau pakai jarum pentul dulu, silahkan.
Atau sebelum teman-teman jahit, teman-teman rempel-rempel dulu ya, teman-teman rempel dulu, lalu dikasih jarum pentul, baru kita ukur panjangnya sesuaikan dengan kebutuhan, baru kita jahit seperti ini. Kita lakukan di sisi yang sebelahnya. Nanti kita buat berlawanan ya. Caranya sama seperti tadi begini. Nah, dibuat berlawanan begini. Sekarang dari sisi yang berlawanan. Kalau tadi mutarnya ke sini, sekarang dibalik ke bawah ini ya. Dan seterusnya sampai selesai. Lalu kita ambil badan bagian atas dan samakan di titik tengahnya. Titik tengah ketemu titik tengah. Juga untuk bagian furing, setelah dirempel kita samakan dengan bagian atasnya. Lalu kita jahit satukan antara badan bawah dan badan atas. Hati-hati, awas rempelan ada yang ngejepit ya. Nah, ini teman-teman hasil sementaranya ya. Setelah ini jadi, kita akan ngobras di bagian ini. Di bagian sambungan ini kita akan obras, dan di bagian samping. Setelah kita obras, begitupun dengan furingnya sama, karena dibuat terpisah ya, enggak nyatu. Furingnya pun sama seperti itu. Obras nanti di bagian depan sama di bagian belakang untuk pemasangan sleting Jepang ya. Tuh, oke, lanjut kita obras dulu.
Untuk bawah furing boleh langsung kita clean ya. Setelah kita jahit dari 47 cm ke bawah ini, lalu kita pasang sleting Jepang ya. Kita bukakan sleting Jepang ini, kita ambil satu sisi badan, kita tempatkan sleting pada motif yang sudah kita sesuaikan, yang sudah kita siapkan. Sini, gigi sleting itu tepat pada tengah motif. Yang kita jahit seperti biasa di bagian sampingnya dulu. Perhatikan aja caranya teman-teman ya. Langsung diputar dan dipepetkan ke bagian gigi sleting untuk jahitan kedua. Setelah satu sisi selesai, kita tutup sletingnya. Kita jahit di sisi yang sebelahnya. Sama jahitannya, kita jahit di bagian sampingnya dulu. Sambil kita menyesuaikan motif ya. Nah, sudah oke ya teman-teman ya, motifnya sudah oke, sudah ketemu. Oke, lanjut ke pemasangan furing pada sleting. Posisikan badan di bagian dalam seperti ini. Lalu furing pun di bagian dalam ya. Perhatikan teman-teman caranya begini. Yang sisi sebelah sini kita tempelkan di sebelah ini sampai ke bawah. Ini ya. Dari atas sampai ke bawah.
Lalu di sisi sebelahnya sama seperti tadi juga, tinggal sesuaikan saja ya. Sampai ke ujung. Setelah pemasangan sleting selesai pada badan dan pada puring, hasilnya seperti ini. Ini sleting, ini furing. Lalu kita jahit bagian leher dari bagian dalam. Caranya seperti ini ya. Bagian pundak samakan dengan pundak, furing dengan badan, samakan. Lalu ini kita luruskan begini dulu. Bagian sini kita luruskan, lalu kita lipat ke bagian furing, lalu kita jahit satu sepatu. Lalu kita cekrik-cekrik di bagian sini. Sekeliling leher kita cekrik-cekrik ya. Lalu kita balikkan. Gini ya, lalu kita stick di bagian lehernya dengan jarak satu sepatu dari luar. Jadilah seperti ini. Oke, nanti kita gosok. Lalu bagian leher, bagian lengan kita jahit satukan ya, antara furing dengan badan. Lalu kita pasang lengan.
Oke teman-teman, begini hasilnya. Sudah selesai gamisnya ya. Ini tangannya seperti ini, badannya seperti ini, full rempel dan mengadu di depan, dan di ini ada sedikit kombinasi, boleh di sini nanti dikasih kancing ataupun tidak juga tidak masalah. Bagian belakang seperti ini, kita sesuaikan motifnya meskipun ini menggunakan setting Jepang. Dan satu lagi boleh ditambahkan tali seperti ini. Ini untuk anak-anak sama juga modelnya, sudah jadi ya. Ini ada talinya. Boleh yang dewasa pun digunakan, dikasih tali di sini silahkan ya. Oke, itu caranya membuat gamis dari pola sampai jadi, tinggal bawa di klim lalu bagian finishing lalu selesai. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi mode dan gaya.